Nah, kira-kira kiat-kiat atau strategi apa Pak untuk MTSN 2 menyikapi semua ya minimal artinya tidak semuanya bisa terakomodir. Nah, Jadi absen 1 sampai 16 atau absen 1 sampai 17, 18 gitu ya. itu digilir per minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dan subscriber channel YouTube Humas Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selamat bertemu lagi bersama kami dalam acara Bincang Santai, membahas seputar masalah pendidikan di madrasah, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baik, dalam kesempatan ini sudah hadir bersama kita untuk menemani bincang pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imansah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Pak Sen. Terima kasih sudah bisa bergabung. Baik, dalam kesempatan ini juga beberapa menit ke depan mungkin nanti akan dibahas seputar tema kita tentang persiapan madrasah menghadapi tatap muka di awal new normal, di mana kita tahu bahwa selama ini dengan adanya masa COVID atau pandemi 19 ini, semua aktivitas baik pembelajaran dan sebagainya menjadi terhambat. Baik, untuk menghemat waktu mungkin dalam kesempatan ini akan kita sampaikan terlebih dulu, artinya bagaimana apa-apa saja mungkin hal yang dipersiapkan oleh Barzah. Baik Pak Haji Masa, mungkin bisa Bapak untuk menyampaikan, artinya dalam pelaksanaan menyambut tatap muka di tahun ajaran baru tahun 2021-2022, di mana pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk melaksanakan tatap muka di madrasah, namun dengan formasi yang terbatas. Mungkin bisa Pak dijelaskan bagaimana persiapan MTSN 2 Hulu Sungai Tengah untuk menghadapi kegiatan tatap muka tersebut. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Husain selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa semua pegawai MTSN 2 Hulu Sungai Tengah dan berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru yang akhir-akhir ini telah berhasil membimbing dan mengarahkan siswa kita untuk ikut berkompetisi di event provinsi dan nasional, dan alhamdulillah berhasil. Karena itu kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, terutama sekali kepada Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Pak Rahman Jayadi. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah kita pajang di situ beberapa foto dan prestasinya di depan di halaman madrasah. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat. Nah, yang selama ini sejak Januari 2021 kita melihat sudah bahwa perkembangan berita di madrasah sudah di April kemarin sudah masuk 10 besar untuk Kalimantan Selatan. Ini satu kabar yang bisa membanggakan madrasah juga. Ya, walaupun di atas kita ada juara A1, 2 dan seterusnya, tapi dibanding tahun-tahun sebelumnya kita sudah berada di 10 besar, di 8 besar kemarin. Ini Pak Taufik Rahman. Kemudian juga tidak kalah pentingnya saya berterima kasih karena PBM kita terus jalan dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Nah, di situ Pak Rahman Shah konsen dengan jabatannya, di mana selalu memantau perkembangan, selalu memantau kegiatan PBM daring. Ini susah sebenarnya dibanding kita PBM luring. Daring ini bagaimana kendala yang dihadapi, apalagi siswa kayak yang macet. Nah, itu harus terkontrol. Mereka yang macet itu harus harus tahu madrasah sehingga dia bisa belajar melalui luring dan datang ke madrasah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga ini Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarpras Pak Husain. Tahu kan kita bahwa selama ini tadi banjir. Nah, banyak sekali sarana dan prasarana yang hancur, hilang, tidak bisa dipakai lagi, rusak berat dan sebagainya. Alhamdulillah menjelang kesiapan PTM 2021-2022 banyak sudah yang kita perbarui. Contohnya misalnya meja guru ada 25 buah yang sudah ambruk sama sekali sudah kita ganti. Kursinya
30 buah sudah kita ganti. Belum lagi kursi siswa yang harus kita adakan. Kemarin sudah datang dua kali 30 60 set untuk kursi belajar siswa. Itu masih belum ini, masih kita lihati lagi mana yang masih rusak. Cuma untuk sekarang ada 2 kelas yang kita ganti, Bosen. Nah, kemudian terkait persiapan pembelajaran, ya tentu saja kita mengikuti aturan pemerintah. Oleh pemerintah daring, ya kita daring. Kemudian oleh pemerintah luring, ya kita juga luring. Oleh pemerintah daring dan luring, ya kita harus mematuhi aturan. Dan itu kan berdasarkan pada SK bersama 4 menteri kemarin. Nah, itu sudah jelas Bosen prosedur pelaksanaan persiapan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi. Nah, insya Allah sudah siap, Pak. Kalau Pak, kalau mungkin bagaimana tanggapan atau kesiapan para guru, kemudian juga para tenaga pendidikan dalam menyambut dengan adanya atau digulirkannya peraturan tentang tatap muka yang akan dilaksanakan tahun depan. Kira-kira menurut Bapak bagaimana kira-kira tanggapan para tendik ataupun guru yang ada di MTSN 2 ini? Ya, kalau persiapan bagi tenaga pendidik itu ini kan sudah yang kedua kali guliran untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Jadi guru-guru ya tentu sudah siap. Perangkat pembelajarannya yang kemarin sudah ikut hanyut, ini sudah tersedia, sudah siap semuanya. Dan bahkan kita jilid andai perlu kita sampaikan di sini bahwa sejumlah berkas sudah siap untuk dilaksanakan. Kemudian juga Pak, yang penting kelihatannya kan di panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa COVID, itu kan yang sangat menentukan adalah sarana prasarana, kemudian juga mungkin ada tim khusus yang dibentuk oleh madrasah. Nah, betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak bagaimana persiapan. Betul sekali Pak Husin, bahwa langkah pertama justru adalah pembentukan tim gugus tugas MTSN 2 HST. Kita kemarin sudah menerbitkan SK bahwa ada 7 orang di situ yang terlibat dalam penanganan kasus COVID di madrasah. Andai suatu saat terjadi kasus-kasus yang mudahan tidak terjadilah. Kemudian selain daripada itu, persiapan secara umum kita sudah melaksanakan demo kemarin. Dan itu yang akan kita lakukan, itu setiap siswa yang datang itu kita akan ukur suhu tubuh. Nah, begitu suhu tubuh. Jadi terpaksa karena orang ini banyak, pasien harus paling tidak 10 buah ini alat termogen itu harus banyak, karena kan supaya jangan numpuk di jalan, nanti antrinya di situ. Jadi masuk di sini terpaksa harus ada kita dari tim OKS yang menunggu siswa datang itu untuk mengukur suhu tubuh. Nah, setelah itu kita anjurkan mereka untuk meletakkan sepidan dengan tertib, kemudian masuk ruangan didahului dengan cuci tangan pakai sabun. Tidak lupa pakai masker dari rumah. Kemudian ini Pak, ini sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa Madrasah Saniyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah, jadi kan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkenal dengan siswa yang sangat banyak. Betul sekali Pak Husin, hampir dengan 1000 adanya pandemi ini kan, apalagi di aturan pemerintah itu sudah ada pembatasan jumlah siswa yang hadir di kelas. Nah, kira-kira kiat-kiat atau strategi apa Pak untuk MTSN 2 menyikapi semua, ya minimal artinya tidak semuanya bisa terakomodir, namun semua siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pembelajaran, baik itu daring atau luring. Mungkin ada strateginya Pak. Iya, betul. Kita sudah menyusun strategi pembelajaran bagaimana supaya pembelajaran efektif di masa pandemi, di mana kemarin pada tanggal 15 Mei kemarin kami mengadakan rapat kecil intern beberapa orang guru dan wakil kepala madrasah, bahwa dengan rencana PTM ini strategi kita ya karena memang hanya 50% boleh, jadi 50%. Jadi sudah kita buat jarak antara satu siswa dengan siswa lain itu 1,5 meter. Di dalamnya karena jumlah siswa mencapai 32 sampai 35, berarti di dalamnya ada yang 17, ada yang 16. Nah, itu di situ. Jadi berjarak lah, insyaallah aman aja. Kan memang kendala kita untuk menghadirkan seluruh siswa itu rasanya tidak mungkin. Gitu. Benar sekali. Nah, sehingga dalam pengaturannya mungkin ada
bagaimana pihak madrasah mengatur. Karena apa? Karena memang setiap murid atau setiap siswa itu berhak atau mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh madrasah supaya ada perimbangan gitu kan. Perimbangan benar Pak. Nah, mungkin ada Pak, kalau mungkin dari segi teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran, karena kan kita tahu di MTSN 2 juga mempunyai ruang IT yang cukup untuk pelaksanaan. Sekali. Nah, apakah sudah dipersiapkan tentang konten-konten menarik pembelajaran untuk menangani siswa yang tidak bisa hadir ke madrasah itu? Ya, betul sekali Pak Hussein. Ini persiapan untuk PTM iya, tapi untuk pembelajaran daring tetap sudah teknis yang ada, sistem yang ada, komputer sudah kita siapkan, alat jaringan dan sebagainya sudah kita siapkan. Nah, karena pada saat pembelajaran nanti daftar hadir untuk siswa kelas 8 dan 9, kelas 9 kan sudah keluar yang ada. Jadi 8 9 sekarang, kelas 7 belum masuk. Itu sudah dibagi. Jadi absen 1 sampai 16 atau absen 1 sampai 17 18 itu digilir per minggu. Nah, jadi minggu pertama absen 1 sampai setengah minggu ini, sementara absen 17 sampai 33 35 itu luring daring gitu. Jadi minggu depan seperti itu lagi. Jadi dia merasakan pembelajaran tatap muka dan juga merasakan pembelajaran daring. Mudah-mudahan lancar aja lah. Mungkin yang bisa kita tangkap artinya sementara siswa yang hadir ke madrasah tatap muka, mereka diberi kesempatan dengan luring ya. Tetapi pada saat siswa yang lain masih berada di rumah, mereka akan mendapatkan sistem daring. Gitu ya, luar biasa. Cuma yang jadi masih perhatian kami bagaimana dengan konsumsi daripada siswa. Membuka warung, kalau Pinak ada belanja, ditutup warung ya. Jadi untuk sementara kita punya rencana bahwa siswa dianjurkan untuk bawa bekal sendiri. Oh iya. Artinya selain mempersiapkan dari rumah memang bawa bekal sendiri untuk istirahat, 1 kali istirahat. Jadi dari 9 mapel itu ada 5 mapel untuk sisi pertama, sisi keduanya 4 mapel. Oh iya, mudah-mudahan alhamdulillah. Baik, menarik sekali para netizen dan subscriber channel YouTube Humas Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Tengah, karena perbincangan kita untuk persiapan tatap muka Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah sudah dipaparkan oleh Bapak Haji Mansah selaku Kepala Madrasah, bahwasanya untuk menghadapi ini semua madrasah sudah menyiapkan terlebih dulu baik sarana, prasarana dan kesiapan lainnya. Nah, dalam hal ini juga mungkin Pak Haji ya kita yang utama sekali adalah selalu mematuhi protokol kesehatan. Benar sekali. 3M sudah kita terapkan. Karena selain memang sudah ini saya baru ingat bahwa untuk guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah kan ini kan baru-baru ini kan sudah mengikuti vaksin ya guru-gurunya. Nah, ini apakah juga mungkin menurut Bapak akan sangat mempengaruhi atau memperkuat kondisi kesiapan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2? Betul sekali bahwa vaksin ini adalah bagian dari salah satu tips untuk memperkuat imun para guru, memperkuat psikologi guru untuk yakin bahwa keadaan bisa teratasi. Alhamdulillah dari 75 guru 1 yang tidak vaksin karena hamil. Jadi kan berarti 100% ya Pak Sen. Sudah kemarin. Insya Allah tanggal 28 hari ke depan setelah vaksin kemarin kita siap semua untuk divaksin. Alhamdulillah. Oke, para netizen dan subscriber YouTube Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Tengah, memang sangat panjang sekali. Ingin sekali kami menggali kembali informasi-informasi kesiapan madrasah, namun waktu juga ya akan membatasi sekiranya. Sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Mansah. Satu lagi mungkin Pak Hussein, informasi bagus juga nih untuk diketahui kawan-kawan. Kami punya WC ada 20 WC siswa, kemudian 4 WC guru. WC guru ada 4. WC guru ada 4, kemudian jumlah guru 75. Jadi kalau rata-rata dihitung per sanitasi seperti ini, itu hanya berkisar antara 15-16 sampai 25. Jadi cukup WC. Kemudian WC siswa, sebenarnya kalau mereka turun semua, ya tentu 1/50 WC. Tapi dengan adanya bergilir 50%, itu sangat terbantu dengan kondisi WC yang ada. 20 berarti kan 1 WC 25 siswa.
Nah, sedangkan di standar itu kan siswa laki-laki 30, perempuan 25 dan ini 25 semua bisa. Alhamdulillah. Artinya kami mungkin turut mendoakan juga kita bersama. Ya, amin. Mudah-mudahan, Semoga Pak Zain. pelaksanaan tatap muka di tahun yang akan datang ini bisa berjalan lancar khususnya di MTSN 200. Namun sebelum kami akhiri mungkin ada closing statement dari Bapak tentang persiapan masa pandemi Pak. Siapa tahu mudah-mudahan bisa diambil atau diadaptasi oleh madrasah-madrasah lain. Silakan Pak. Iya, Pak Zain. Terima kasih Pak Zain dan dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah sejak awal tahun pelajaran kemarin memang sudah ya seperti punya keinginan mudah-mudahan di sebentar akan datang pembelajaran PTM, nah bertatap muka. Nah oleh karena itu karena sudah keinginan untuk itu kemudian bergulir dengan SK pemerintah SK bersama 4 menteri, nah itu kan kami sangat menyambut baik terhadap aturan itu. Nah sehingga karena sudah lama kita punya persiapan dan ini seperti itu ya insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, insya Allah kemudian dengan baik dan ini kami sudah sudah jalan video dari kemarin bahwa persiapan yang akan kami lakukan untuk PTM sudah insya Allah di Juni Pak Humas Kemenak bisa melihat YouTube kami untuk persiapan PTM. Iya, terima kasih Pak Haji Masyad. Ya, sama-sama. Baik, para netizen dan subscriber channel Humas YouTube Humas Kementerian Agama Kabupaten Nusa Tengah, sangat asik sekali kita bincang pada hari ini. Mungkin nanti waktu kita akan kembali berbincang Pak ya, mungkin mengenai hal-hal yang lain. Namun untuk pertemuan kali ini kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kepada para netizen dan subscriber YouTube Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nusa Tengah, silakan pantau terus di channel ini dan subscribe. Jangan lupa, semoga apa-apa yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat. Dan untuk menyudahinya kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada bincang santai berikutnya. Terima kasih Pak Haji. Selamat.